Sekali. Ada setan. Dia bilang ada setan. Ada jin kafir, betul? Bukan, dia bilang jin kafir, ada setan. Coba dah buka dulu videonya. Maaf, begini Ustaz. Iya, Begini, bukan Ustaz. iblis Dengar itu, karena kosakatanya konteksnya beda itu kalau iblis. Oke, begini. Apa yang Pak Ustaz bilang tadi? Jin kafir. Jin kafir. Oke, saya terima. Oke, jin kafir. Ya. Anda Itu- mempertanyakan kenapa Ustadz Abdul Somad Ya. mengatakan bahwa di dalam salib seperti itu ada jin kafir gitu. Betul itu Ustadz Abdul Somad. Apakah ada datanya? Apakah Iya. ada fakta? Quran surah An-Nisa ayat 117 ya. Iya da'una min dunihi illa inatha. Sabar, saya jawab dulu ya. Bukan. Begini dulu. Ya nanti Pak saya Ustaz. terjemahkan. Anda bukan dengarkan edit. jawabannya Saya bukan edit. saya akan Saya- Al-Quran saya itu bahasa Arab, harus dilafazkan dulu Arabnya, baru diterjemahkan, oke? Oke, Ya. oke. Iya da'una min dunihi illa inatha wa iya da'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala. Dan di dalam berhala atau patung itu ada jin kafir yang sangat durhaka. Itu menurut Al-Quran Ustaz. Itu Ada menurut Quran surah An-Nisa ayat 117, buka aja yang dikatakan oleh Ustadz oke, Abdul Somad begini. itu kayak gimana? Begini. Oke. Nggak usah itu ya. Dengar dulu, Yusufi. Dengar dulu, ya. Karena saya pernah saya pernah membaca habis itu Al-Quran sama Alkitab. Ya, saya pernah, tapi saya tidak mendalami. Karena itu waktu saya itu tidak punya waktu yang banyak. Ya, karena waktu itu saya baca Al-Quran di waktu saya di penjara sama Alkitab. Ya. Tapi maaf, itulah saya bilang, ini bukan penistaan, ini bukan penghinaan. Yang saya pelajari dalam Al-Quran waktu itu, kenapa jauh berbeda sekali. Makanya siapapun yang masih bertahan itu berarti mereka tidak paham. Karena saya bersama Melayu itu waktu itu di Singapura, saya tanya sama mereka, kok ini memang dalam Quran ini ajarannya Emang begini? Anda paham? Kan ada terjemahannya. Iya. Terjemahannya doang pula. Aduh. Terjemahannya rupanya teman-teman. Saya kurang paham. Iya. Lalu kayak Oke. gimana? Terus Begini. Saya mau tanya sama Pak Ustadz Yusufi ini. Ya. apa ada? Maaf ya buat saudara-saudaraku yang muslim di luar sana ya. Ini antara saya dengan Pak Ustadz. Kalau kalian ini jangan membenci saya ya. Karena saya tidak terlalu mendalami. Ini bukan bidang saya. Cuma saya mau bertanya sama Pak Ustadz Yusufi ini. Ya. Benarkah bahwa Muhammad itu adalah nabi? Ya iyalah, mau pakai dalil atau kayak gimana nih? Menurut Al-Quran itu, menurut kalian ya, menurut kalian. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu nabi. Walaupun saya tidak terlalu ini, tapi memang tidak ada dikatakan. Ada Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Jangan, begini saja. Yang logika saja yang bisa diterima oleh akal Banyak sehat. ayatnya. Nabi Muhammad itu adalah nabi. Al-Ahzab 40. Ali Ya, Imran oke. 144. Tapi Al-Quran dan hadisnya itu kan bukan dari satu ini. Itu kan buatan orang-orang yang membuatnya seperti itu karena berbeda-beda. Buatan siapa? Ya, siapa? Jangan mengada-ngada. Aduh. Nah, macam itu dibilang oke, kalian menuhankan Muhammad. Ya maaf ya buat saudara-saudaraku di sana. Saya bilang ini urusan saya dengan Pak Ustadz saya Yusufi ini. Jangan kalian membenci saya. Saya tidak suka kebencian. Saya cari kedamaian. Hidup ini cuma satu kali. Jadi janganlah bawa dalam ini. Udah, Anda mau ngomong apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Ya. Oh. Kenapa itu
umat Islam selalu merasa dominan sampai selalu merusak gereja, selalu merusak rumah ibadah. Apakah itu adalah ajaran dalam Al-Quran kalian, Mak? Jawabannya Coba. tidak. Nah, Oke. tidak. Baik, Tapi kenapa? jawabannya tidak. Sebentar, Ya, saya kenapa jawab kalian dulu lakukan? lah. Anda kan bertanya, atau Anda mau bernarasi lagi? Saya jawab tidak. Apa saya rincikan? Anda usah. Oke, sekarang saya sudah paham bahwa tidak. Tapi saya minta penjelasan dari Yusufi sebagai ustadz ya di Muslim, kenapa ada selalu hal-hal itu terjadi? Baik. Ya. Oke, dengarkan ya. Oke. Silakan. Baik, kita ini hidup di negara Indonesia, kan kayak gitu. Kita mempunyai peraturan setiap daerah, ya, yang harus ditaati gitu. Nah, membangun rumah ibadah atau menjadikan sebuah tempat menjadi tempat ibadah itu harus ada pemerintah setempat mengeluarkan izinnya. Kan kayak gitu. Syarat-syarat memperoleh izinnya apa? Di sekitaran rumah ibadah tersebut ada 90 KTP ya, 90 KTP yang menganut, yang memelihara rumah ibadah tersebut. Oke? Nah, jika ya prosedur itu tidak dipenuhi, jangan salahkan orang gitu. Kalau orang bermain keras kan kayak gitu. Karena belum ada, karena Anda sendiri tidak menaati peraturannya. Oke. Nah, kan kayak gitu. Jadi di sini bukan terkait masalah ajaran, tapi masalah aturan dari negara kita. Kalau di dalam agama Islamnya ajarannya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu ya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Kan Ya, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan Ustadz nanti saya pulang ke Indonesia saya baptis Ustadz masuk agama agama Kristen ya. Jadi gitu. Jadi masalahnya ya untuk begini. masalah yang kayak gitu saya terima. bukan masalah ajaran. Oke, saya terima itu. Oke, kalau misalnya di luar rumah, ya di luar rumah untuk rumah ibadah. Tapi yang secara kita lihat secara kasat mata, orang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, kenapa juga dilarang? Kenapa juga dihancurkan? Ah, itu yang saya mau tanya. Yang mana di rumah masing-masing mana? Loh, Yang itu mana? yang baru-baru terjadi. Kalau kita lihat-lihat kejadian-kejadian Kristen ya, dia menyewa sebuah tempat seperti villa dijadikan untuk tempat ibadah mereka dari orang-orang di luar kampung tersebut. Ya ngamuklah orang. Ini ada banyak typingan. Ngamuklah kayak gitu. Dengar dulu. Biarin aja. Nah, begini, ini dia bilang Pak Yusufi itu botol. Apa sih botol itu? Jadi kayak gitu, nggak usah ke trigger itu, ya. Ya, biarkan mereka berbicara, biarkan biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, ya nggak? Ya kayak gitulah. Ya Yusufi, Pak Ustadz Yusufi cinta damai nggak? Oh iya dong. Kalau begitu masukan dari saya. Kasih tahu itu kita punya saudara-saudari yang selalu dihuni oleh setan-setan dan iblis, ya. Hatinya seperti itu, kasih tahu dari Bapak supaya mereka sadar untuk sama seperti Bapak Yusufi cinta damai. Boleh tak? Boleh, pasti itu ajaran memang. Penonton yang sekian 30 kali ini di atas pegang ini kata-kata Bapak Bapak Yusufi. Siapa juga yang mau rusuh ya, seperti perang naga kan. Siapa yang mau rusuh? Kita itu cari hidup damai Pak Yusufi ya. Karena apa? Besok lusa kita mati, selesai bola-bola. Ya enggak? Betul. Ada yang ditanyakan emang lagi? Atau boleh saya tanya nih tentang Kristen nih?
Ya, silakan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu karena itu bukan bidang saya. Saya ini kuli, kasihan, kuli di tanah orang. Gak jadi dah kalau gitu, saya nanya, Anda aja gini nanya. Tidak apa-apa, tanya. Nanti kalau memang Anda memang sudah ngakuin duluan kalau saya juga logika jalan gitu. Kalau saya mau nyari ikan, nggak mungkin saya nanya ke toko obat, nggak mungkin. Oke, begini, dengar dulu. Nah, Anda akan tahu siapa saya nantinya atau kita mau berkenalan. Maaf, saya itu bukannya orang yang sombong. Baik, kalau gitu saya minta satu aja. Mana perintah Yesus supaya ke gereja? Kenapa? Ulang. Mana perintah Yesus agar ibadah di gereja? Ya, karena memang bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Itu persetujuan kami. Saya tidak terlalu mau jauh-jauh. Jawabannya bukan ajaran Yesus itu. Ya, maksudnya bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Iya. Dan, di rumah-rumah pribadi. Kan bukan ajaran atau perintah dari Yesus, bukan. Yang mana? Ke gereja itu. Ya, kalau bagi saya memang bukan perintah dari Yesus harus beribadah di gereja. Tapi kalau bukan dari Yesus, lalu Anda mau ikut siapa? Ya, karena itu peraturan kami dalam agama Kristen bahwa tempat ibadah, walaupun bukan Yesus yang mengatakan harus ibadah di gereja, tapi itu adalah peraturan kami. Bagi kami orang Kristen harus beribadah di gereja dan rumah-rumah pribadi. Kalau Yesus kagak pernah perintahin ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Ya, Yesus kan juru selamat kami. Iya, dia kagak pernah perintahkan Anda ke gereja. Juru selamat Anda tidak pernah perintahkan Anda ke gereja. Lalu Anda ke gereja buat apa? Memang tidak diperintahkan, tapi itu adalah peraturan agama kami yang bilang kalau mau beribadah kepada Yesus harus ke gereja. Itu manusiawi, bukan juga Yesus yang memerintahkan begitu. Di mana-mana pun kami bisa beribadah kepada Yesus. Aduh, berarti ke gereja itu bukan perintah dari Yesus, ya? Ya, bagi saya, karena perintah siapa emang? Banyak. Kenapa? Perintah siapa? Persetujuan dari ente sendiri gitu. Ya, itu adalah peraturan di dalam agama kami Kristen bahwa kalau mau beribadah harus di gereja dan rumah-rumah sendiri. Iya, buat sendiri perintahnya. Oke, dengar dulu. Iya. Apa? Dengar dulu. Memang Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan kami untuk harus beribadah di gereja. Tapi itu adalah peraturan yang dibuat oleh agama kami. Maksudnya seperti itu. Bukan Yesus yang mengharuskan kamu harus ke gereja untuk beribadah. Tapi itu adalah peraturan kami orang Kristen. Beribadah kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan kamu itu harus di gereja. Begitu. Itu adalah bikin aturan sendiri, teman-teman. Aduh, kacau. Kok kacau? Kalau kayak gitu beragama suka-suka gua lah. Kalau kayak gitu. Bukan begitu. Tapi kan kita masing-masing ada peraturan. Kan kayak gitu jadinya. Suka-suka gue aja. Aturan saya bikin sendiri kan gitu. Saya mau tanya juga. Muhammad ada perintah nggak Muhammad buat Muslim? Bahwa harus sembahyang di masjid? Ada nggak? Ada. Itu adalah peraturan. Itu peraturan yang kalian buat juga. Itu adalah peraturan yang kalian buat juga. Bukan dari Tuhan kalian. Tapi bukan. Kalau untuk menyembah Allah ada dalilnya. Nah,
Itu kan kalian bikin-bikin sendiri. Bukan dibikin, bukan, tapi dari pewahyuan. Karena Al-Quran itu tidak ada yang ajaran kebenaran di dalam Al-Quran. Tidak ada. Apanya ajaran kebenaran tidak ada? Ya memang tidak ada. Ada. Ya, orang-orang pintar aja, ya profesor-profesor, mereka meneliti Al-Quran, itu tiba-tiba mualaf masuk Islam. Ya, itu karena mereka mau cari kuota saja itu. Makanya Islam itu hanya untuk orang yang pintar dan berpikir gitu, seperti profesor-profesor gitu ya. Pak Yusuf, apakah ada benda-benda yang diciptakan oleh orang Islam itu dipakai? Ngapain kau pakai aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok ini algoritmanya dari penemuan Islam. Itu bohong itu, bohong. Gak usah kau pakai TikTok kalau kayak gitu. Ngapain pakai TikTok? Loh, kalau kan penemu algoritma itu Islam, ngapain Anda pakai aplikasi? Saya mau tanya lagi satu. Nah, apakah yakin orang Islam itu selamat? Oh, yakin, pasti. Ada dasarnya apa? Ada Al-Quran dan hadis, ayatnya ada. Siapa yang penyelamatnya orang Islam? Oh, penyelamatnya orang Islam adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Muhammad. Lah, ayatnya Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaruz zalimina fiha jithiya. Dan Allah menyelamatkan orang Islam. Tuh. Ya, kenapa kalian menuhankan Muhammad? Siapa yang menuhankan Muhammad? Aduh. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, buat saudara tunggu dulu. Buat saudara-saudaraku yang muslim di sana, ini antara pribadi saya dengan Pak Yusuf. Jangan kalian ikut-ikutan ya. Ini antara pribadi saya dengan Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf sampai mau saya silakan, tapi jangan kalian ikut-ikutan. Ini hanyalah diskusi. Iya. Saya juga tanya balik, saya akan tanya balik. Kan saya kasih dalil dulu ya. Allah akan menyelamatkan umat Islam. Ya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaruz zalimina fiha jithiya. Allah akan menyelamatkan umat Islam. Nah, saya sekarang saya mau menanyakan kepada Anda, mana perkataan seperti itu? Ini apa penonton di bawah ini? Kenapa ke-trigger ke penonton sih? Anda fokuslah diskusi sama saya, malah penonton yang diperhatikan. Apa mau didiskusikan ini? Anda bertanya tapi nggak memperhatikan jawaban. Kayak gimana? Ada yang botol lah, ada yang tangkap lah, ada yang apa lah. Turun aja darah Pak ya. Sakit kepala saya teman-teman. Nggak fokus dia, malah memperhatikan tulisan. Bertanya, saya jawab, nggak perhatikan jawaban saya gitu, malah memperhatikan tulisan. Kayak gimana sih? Iya, heran saya kan kayak gitu. Ada.